suka menjulurkan lidahnya, menelan, mengeluarkan lidahnya, menelan lagi adik-adik. Nah, itu adik-adik, posisi yang begini, ini sebenarnya biasa pada kucing yang menderita respiratory tract disease. Tetapi karena pemilik kucing tuh merasa dia paham betul kucingnya, seringkali bilang ke adik-adik itu begini, kayaknya muntah deh dok, kayaknya dia tuh suka apa ya, kayak mau mengeluarkan sesuatu, jangan-jangan herbal ya gitu. Adik-adik suka kebawa tuh sama klien, oh ya kayaknya herbal deh gitu. Tidak boleh adik-adik ya, adik-adik perhatikan apakah dia problemnya GI tract atau respiratory tract, jangan sampai salah mendiagnosa. Sama dengan kucing yang tidak bisa pipis tuh, adik-adik selalu klien datang tuh keluarnya kucing saya itu di litter boxnya ngeden-ngeden, dia nggak bisa gitu. Coba adik-adik yang begitu pegang, kalau vesikalnya penuh bukan nggak bisa tapi nggak bisa pipis gitu. Adik-adik perhatikan betul ya adik-adik ya untuk hal-hal yang demikian supaya ujiannya sekali terus lulus gitu, pengennya begitu. Nah adik-adik, batuk itu seringkali muncul pada kucing yang menderita asma. Tapi kucing yang misalnya dia punya problem respirasi tapi yang parah gitu adik-adik, gejalanya bukan batuk tapi dyspnea, lebih banyak sulit bernafas. Adik-adik perhatikan ya. Tadi gejala batuk ada, oke, lower respiratory tract, oke, tapi batuk itu dominan biasanya untuk kucing-kucing yang menderita feline asthma, adik-adik. Tetapi kalau dia punya problem saluran nafas yang parah, bukan batuk gejalanya, tapi sesek lah istilahmu, sesek dyspnea, jauh lebih dominan. Gitu ya adik-adik, tanpa batuk. Baik. Kita lanjutkan lagi, kita bernafas, kucing bernafas itu kan melakukan ventilasi adik-adik, ambil keluar, itu namanya ventilasi adik-adik. Nah adik-adik, adik-adik nanti ketika ada gangguan ventilasi ini, adik-adik akan mendapatkan suara respirasi abnormal, yaitu stertor, stridor, dan snoring. Semoga adik-adik bisa mengingat kembali istilah-istilah itu ketika mengambil mata kuliah diagnosa klinik. Kalau enggak adik-adik googling, kalau enggak pakai veterinary dictionary, kamus, adik-adik pakai supaya definisinya betul, itu terkait dengan stertor, stridor, dan snoring. Gitu ya adik-adik ya. Baik. Adik-adik, kalau misalnya kita punya kucing, dia punya gangguan respirasi, pasti ventilasinya terganggu. Apakah kalau ventilasi terganggu itu hanya di proses inspirasi dan ekspirasi saja? Tidak, adik-adik. Mukosa, saluran nafas, semuanya terganggu. Adik-adik, bukan masih ingat ya adik-adik? Kalau di hidungnya adik-adik itu ada 2 sel, satunya bersilia, makanya hidungnya adik-adik itu di dalam rongga hidung itu ada bulunya, dan satunya sel goblet, ciliary cell dan goblet cell. Nah yang goblet cell ini yang menghasilkan cairan sehingga mukosa hidung adik-adik itu jadi lembab, sehingga kalau ada partikel yang terhirup dia akan nempel di situ, jadilah upil. Adik-adik selama ini punya upil tapi tidak pernah tahu mungkin ya mekanismenya. Hari ini adik-adik sudah tahu, itu mekanisme pertahanan saluran respirasi. Baik adik-adik, sel goblet jadi terstimulasi. Apakah cuma sel goblet dan sel bersilia saja? Tidak. Membran subbasement juga nanti akan berpengaruh adik-adik. Misalnya suaranya jadi bindeng kayak saya, karena mukosanya terganggu sudah cukup lama sehingga menebal, lumennya jadi lebih sempit, kemudian sulit bernafas. Ketika sulit bernafas itu namanya dyspnea ya adik-adik ya. Nah tubuh kita ini diingat-ingat ya, harus selalu homeostasis. Ketika dyspnea maka hewan itu akan berusaha untuk mengkompensasi ya adik-adik, gitu ya, mengkompensasi. Ketika dia tidak mampu mengkompensasi, maka dia akan di fase dekompensasi. Misalnya, saya sulit bernafas, kemudian saya akan mengambil udara sebanyak-banyaknya. Mungkin saya akan bernafas dengan mulut terbuka, itu kompensasi adik-adik.
Tapi ketika saya tidak mampu untuk mengkompensasi, maka muka saya berubah jadi pucat dulu, setelah itu biru, setelah itu ya sudah berhenti, tidak bisa bernafas, mungkin pingsan, mungkin juga langsung berangkat gitu, juga nggak tahu adik-adik kita. Jadi selalu ada mekanisme yang seperti itu ya adik-adik ya. Jadi perhatikan betul. Kemudian tadi kan saya ngajari adik-adik ada inspirasinya panjang, ekspirasinya panjang. Kalau untuk yang bagian bawah, ketika hewan itu sulit bernafas, adik-adik akan melihat bahwa ada dorongan yang sangat kuat dari perut. Karena anjing dan kucing itu bernafas dengan tipe torakoabdominal adik-adik. Sehingga ketika ada problem dengan toraknya, maka dia akan bernafas dengan perutnya itu kayak dihempas gitu adik-adik, supaya udara bisa terdorong keluar. Jadi hal-hal yang adik-adik misalnya nggak punya stetoskop, nggak perlu minder juga, semuanya ini kita lakukan tanpa menggunakan alat. Kita hanya observasi saja adik-adik kebanyakan. Gitu ya. Oke, baik. Perubahan ventilasi yang tadi sudah saya jelaskan adik-adik ya. Nah, cuman ada satu yang mungkin adik-adik harus betul-betul perhatikan terkait dengan perubahan ventilasi ini. Adik-adik, kucing itu kalau sulit bernafas, dia akan meningkatkan frekuensi respirasi seperti yang tadi saya sampaikan adik-adik. Untuk mengurangi supaya tidak terlalu payah, maka dia akan mengurangi aktivitasnya adik-adik. Jadi selalu kalau ada kucing males-malesan, ketika dia ada gangguan respirasi, ya ini yang terjadi, memang mekanisme kompensasi dan dekompensasi. Tinggal adik-adik nanti ketemu pasien itu ada di fase yang mana. Gitu. Jadi perhatikan betul yang teliti ya adik-adik ya untuk mendiagnosa penyakit pada sistem respirasi. Diagnosanya untuk sementara kita eksklusi dulu adik-adik ya, maksudnya kita nggak akan bahas, toh kebanyakan penyakit respirasi ini penyebabnya banyak. Jadi kita bisa membayangkan tes atau diagnosa penunjangnya itu akan sangat banyak. Kita skip dulu ya adik-adik ya. Diagnosa banding adik-adik. Ini penting supaya adik-adik bisa mendiferensiate satu penyakit respirasi dengan penyakit yang lain pada kucing. Adik-adik, clue yang tadi di depan dipakai ya. Obstruktif, inspirasi panjang, dia bersin. Kayak gitu-gitu itu dipegang adik-adik. Restriktif berarti ekspirasi panjang, gejalanya batuk gitu. Ternyata kalau batuk asma, seringkali bukan batuk yang muncul tapi dyspnea. Itu adik-adik pegang betul itu ketika mendapatkan pasien dengan gangguan respirasi adik-adik. Kemudian kalau pada anjing tuh seringkali batuk, terus kemudian adik-adik tanya, batuknya siang apa malam apa pagi? Kebanyakan malam dok. Gitu. Kemudian ada exercise intoleran nggak? Kalau diajak lari-lari atau apa dia terbatuk-batuk atau ngos-ngosan? Iya. Kalau anjing pasiennya adik-adik boleh punya pemikiran bahwa tuh kayaknya tanda-tanda respirasi batuknya ini karena gagal jantung deh. Boleh adik-adik. Tetapi adik-adik kalau pada kucing hampir tidak pernah kucing batuk itu karena sakit jantung. Ingat-ingat ya itu ya, jarang sekali adik-adik gitu. Nah sekarang kalau misalnya adik-adik ketemu nih kucing bernafas dengan mulut terbuka, adik-adik kalau ada kucing bernafas dengan mulut terbuka, namanya bukan panting ya. Yang panting tuh cuman anjing. Yang dia melet-melet tuh bernafas dengan mulut terbuka, oke. Kalau anjing, oke adik-adik, dia panting, sedang di fase kompensasi. Tapi kalau adik-adik melihat kucing bernafas dengan mulut terbuka, hindari melakukan X-ray adik-adik ya. Dia sedang menuju ke tahap yang berakibat fatal. Biasanya kalau kucing bernafas dengan mulut terbuka, biasanya sudah mau mati adik-adik. Dan kalau adik-adik memposisikan untuk X-ray, parunya akan ketekan, bisa mati pada saat di X-ray. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang kira-kira membahayakan walaupun tujuan adik-adik bagus untuk mendiagnosa. Dipikirkan dulu ya, semua yang kita lakukan berisiko ya adik-adik ya. Baik.
Kemudian adik-adik misalnya, adik-adik ini ketemu nih pasien gangguan respirasi, tapi kok disertai dengan diare ya, ada vomit ya, mungkin penyebabnya parasit adik-adik. Ingat ya, parasit itu banyak yang larva migran ke pulmu. Masih ingat ya penyakit parasitik? Masih. Halo, kasih tanda dong. Masih ingat ya? Oke, baik. Mantuk-mantuk tak lorek ya, tak seneni mereka iso. Baik. Kemudian kalau adik-adik ketemu pasien tuh gangguan respirasi, tapi disertai juga dengan gangguan pada perut, GI tract. Terus ditambah lagi ada gangguan pada kulit. Hati-hati ya adik-adik, biasanya itu penyakit autoimun atau autoimun disease atau atopik dermatitis, pokoknya yang berhubungan dengan sistem imun deh gitu, dengan alergi biasanya. Ini mendiagnosa banding ini kalau nggak punya guidance begini akan agak sulit adik-adik gitu. Baik, selanjutnya ini baru penyakitnya ya adik-adik, yang tadi itu ternyata belum. Ini yang adik-adik minta terkait dengan kalisi adik-adik. Feline respiratory disease complex itu bisa akut bisa kronis. Gejalanya bisa respirasi dan okular. Jarang terjadi pada single house indoor cat. Jadi kalau adik-adik anamnesa, coba tanyakan deh. Kalau adik-adik punya dugaan dia kena herpes, dia kena kalisi, tanyakan. Kucingnya berapa? Pasti lebih dari satu adik-adik. Ataupun kalau satu, biasanya kucingnya itu kayak Bang Toyib gitu, nggak pulang-pulang gitu. Ya, jadi suka ngelabas kemana-kemana gitu adik-adik. Faktor lain banyak, eksternal dan internal, dan yang memicu paling berat adalah stres. Stres ini apa? Termasuk pembedahan adik-adik. Jadi nanti ketika adik-adik ujian atau demo UH, supaya tidak ada problem di belakang, pastikan kucingnya dalam kondisi sehat. Karena bisa jadi adik-adik hari ini operasi, besok tidak bangun karena stres pembedahan, mati. Adik-adik ngulang lagi ujiannya nanti. Gitu. Ya, diperhatikan. Baik. Adik-adik gejala klinisnya bervariasi, sangat banyak nih. Kita skip ya yang ini, nanti adik-adik bisa membaca gejala klinis pada penyakit-penyakit upper respiratory tract disease. Penyebabnya adik-adik, saya mau fokus ke virusnya 2, bakterinya 2, ditambah 1, 3. Jadi untuk yang virus, kalisi dan herpes. Perhatikan ini yang adik-adik mau belajar nih. Jadi nanti kalau adik-adik membuat kesalahan berarti tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan gitu. Virusnya kalisi dan herpes. Bakterinya Chlamydophila felis dan Bordetella bronchiectatica. Prof, tapi saya baca tuh kok banyak yang karena penyebabnya Mycoplasma ya Prof gitu. Adik-adik, Mycoplasma itu dia adalah normal commensal organism. Beberapa spesies dia memang patogen, tapi sebenarnya dia itu kucing sehat pun punya adik-adik, dia berkoloni di saluran respirasi. Kalau kucingnya tahan ya biasa aja, nggak sakit, tapi begitu berkoloni ada pemicu kucingnya sakit, jadilah infeksi oleh Mycoplasma spesies ini. Kemudian gejalanya ya pasti muncul gitu. Diperhatikan istilah normal commensal organism ya adik-adik ya. Baik, kita coba cek satu-satu. Ini saya nyoba saja membuatkan tabel. Nanti ada tabel yang lebih komplit di belakang. Kalau dia dapat pasien, kemudian pasiennya limping, ada gangguan berjalan, misalnya pincang dan lain sebagainya, kemungkinan besar kalisi. Prof, bukannya kalisi itu yang ada stomatitis di mulut ya? Betul. Tapi tidak selalu. Nanti saya tunjukkan kenapa begitu. Kemudian oral ulcer, adik-adik. Itu bisa kalisi, bisa herpes loh. Bisa juga karena bukan dua-duanya. Karena fosiding misalnya, di tulang tapi sampai reok gitu ya, jadi luka-luka. Belum tentu kalau luka-luka itu kalisi. Kalau keratitis adik-adik, korneanya ada yang rusak, itu pasti herpes adik-adik. Tentu saja tidak hanya keratitis saja ya, disertai dengan gejala yang lain. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau batuk, biasanya Bordetella adik-adik. Jadi nanti DD-nya adik-adik gampang. Misalnya ternyata gejalanya konjungtivitis. Ya sudah, adik-adik lihat, oh Chlamydophila, Mycoplasma, herpes, dan kalisi. Itu konjungtivitis. Tapi kalau batuk,
Mycoplasmanya diganti dengan Bordetella adik-adik. Jadi bisa lah adik-adik membuat hal-hal yang jauh lebih simpel untuk belajar, bikin ringkasan dan seterusnya. Baik, kita coba tinjau satu-satu ya adik-adik ya. Kalisivirus adik-adik, mungkin ada yang belum tahu. Kalisivirus yang adik-adik minta itu, lihat virus sheddingnya di mana? Sekresi saluran respirasi, okular, dan oral. Berarti liurnya, salivanya itu menularkan ya Prof? Iya adik-adik, ada virusnya. Padahal kucing tuh perilakunya grooming. Dilatih badannya sendiri, padahal temennya juga di grooming sama dia. Gitu ya. Kemudian adik-adik ada satu yang paling penting yang adik-adik harus perhatikan. Kalau adik-adik menggunakan test kit untuk kalisivirus dan hasilnya positif, kucing sehat pun positif loh ya, hati-hati. Terus gimana dong? Misalnya adik-adik tidak melihat gejala klinis, kemudian dicek ternyata kalisivirusnya positif, adik-adik bisa bilang dia terinfeksi dan lain sebagainya, padahal sebenarnya sehat. Jangan sampai salah diagnosa ya adik-adik ya. Mereka bayar mahal atas suggestion atau saran adik-adik, tapi ternyata malah makin membingungkan buat owner. Itu sebaiknya dihindari. Baik, selanjutnya adik-adik, kalisivirus banyak yang mengalami mutasi adik-adik. Ketika dia mengalami mutasi, maka dia akan menyerang kucing-kucing dewasa yang tidak pernah divaksin, atau yang sudah divaksin tapi tidak terproteksi. Misal nih, saya itu yang di grupnya Raffi, kemudian Yusak, itu kita vaksin bersama-sama misalnya. Mungkin titer saya nggak 100% karena udah tua gitu. Mungkin adik-adik ada yang 70, 80, 90. Bahkan mungkin ada yang 0, tidak terproteksi. Jadi adik-adik kalau vaksin itu belum tentu memproteksi ya. Tergantung seberapa banyak titer antibodi yang dihasilkan oleh individu yang divaksin. Namun divaksin jauh lebih baik daripada tidak divaksin. Berikutnya adik-adik, kalau kalisivirus itu mengalami mutasi, virus hasil mutasinya atau kalau kita nonton kartun itu mutannya, nah mutannya itu namanya virulent systemic. Lihat namanya virulent systemic. Berarti dia lebih ganas dan sistematis atau mengikuti aliran darah sehingga hampir semua kena adik-adik. Coba perhatikan gejalanya, ada hair loss, ada alopecia, ada skin ulcer, ada nekrosis di telinga, ekor, dan seterusnya. Biasanya adik-adik, kalau adik-adik ketemu kalisivirus, sekali lagi dia biasanya resolusi dalam waktu 7-10 hari. Kalau sudah didiagnosa kalisivirus ternyata mati, kemungkinannya 2. Dia terinfeksi yang virulent sistemik ini, atau dia mati karena bukan yang virulent sistemik tapi disertai dengan koinfeksi, misalnya bakteri dan lain sebagainya. Herpes sama, kucing sehat bisa terinfeksi herpes ya adik-adik ya. Maksudnya kucing sehat kalau dites herpesnya positif. Kemudian virus sheddingnya di situ adik-adik bisa baca. Ada satu yang paling keren untuk herpes virus ini adik-adik. Virus herpes ini menyerang saraf juga adik-adik, gitu ya. Satu. Kemudian yang berikutnya adik-adik, kucing yang sudah terinfeksi herpes tidak akan pernah hilang virusnya dari tubuhnya kucing. Berarti dia bawa terus dong Prof? Iya. Bisa menularkan ke yang lain, Prof? Bisa. Apakah virus yang ada di dalam tubuhnya kucing yang sehat tadi, yang post infeksi tadi, dia bisa kembali hidup? Bisa, adik-adik. Dan itu jauh lebih berat biasanya. Adik-adik perhatikan betul, kenapa kucing yang terlihat sehat itu herpesnya kalau dicek antigennya positif, karena di badannya itu tidak pernah tereliminasi sempurna adik-adik, gitu ya. Nah, adik-adik, kalau virus hepatitis itu, herpes itu ada di dalam tubuhnya kucing dan berjalan klonik, maka adik-adik tahu ya turbinat ya, yang sekat yang ada di rongga hidung itu, dia akan aus rusak adik-adik, karena keberadaan virus ini tanpa gejala. Tapi begitu di X-ray, adik-adik akan melihat dengan baik. Chlamydophila felis, adik-adik, ini
perhatikan ada satu yang agak membuat dia ini mirip dengan virus. Dia obligat intraseluler, bakteri tapi intrasel. Satu. Kemudian yang kedua, biasanya gejala klinisnya nampak dulu di satu sisi, unilateral, kemudian akan berkembang menjadi dua, mata yang kena, gitu. Ya. Kemudian ini yang agak repot adalah kucing yang close contact dengan dia itu harus di treatment sama dengan dia. Waduh, kayak beli roti ya, pro buy one get one. Iya. Kalau misalnya temennya yang sama dia itu ada 3, semuanya harus di treatment. Jadi kalau ada satu, adik-adik pastikan terinfeksi Chlamydophila felis ini. Baik. Bordetella. Bordetella ini Coccobacillus ya adik-adik ya. Dia bisa menyerang anjing dan kucing. Adik-adik mesti tahu, tadi saya sudah bilang, dia berkolonisasi di saluran respirasi. Kalau kolonisasi ini bisa menimbulkan gejala klinis, bisa juga enggak, tergantung banyak hal, faktor internal maupun eksternal hostnya ya adik-adik ya. Gejala klinis batuk adik, paling dominan Mycoplasma sekarang. Mycoplasma ini gram negatif adik-adik, jadi ngobatinya agak sulit. Kemudian dia perhatikan pleomorphic bakteria tanpa dinding sel. Lebih sulit lagi adik-adik untuk diobati. Kemudian lihat dia adalah normal dan komensal pada upper respiratory tract. Tadi kita sudah belajar, dan biasanya kalau Mycoplasma itu yang kena hanya satu mata saja, unilateral adik-adik. Ya, tidak pernah bilateral, dia jarang sekali dia bilateral. Baik, ini adalah bagaimana adik-adik membedakan herpes, kalisi, bordetella, dan chlamydia. Kok Mycoplasmanya nggak ada, Prof? Nggak usah, karena Mycoplasma kan tadi normal, commensal organism, jarang. Gitu. Adik-adik kalau mau membedakan, variabelnya itu yang ada di atas, mulai lethargic sampai lameness adik-adik. Lameness itu sama dengan limping, pincang tadi loh. Adik-adik perhatikan, siapa yang pincang? Cuman kalisi. Tuh, yang kedua nih, yang positif cuman kalisi saja. Nih. Kemudian batuk, adik-adik lihat, pasti larinya ke bordetella. Fogging, nih. Yang lainnya enggak. Kenapa positif 3? Ya. Kemudian adik-adik perhatikan kalau mata itu ada konjungtivitis. Ini adik-adik, konjungtivitis. Ini chlamydia paling heboh. Bener kan? Gitu. Jadi adik-adik pakai ini aja nanti kalau misalnya mau dapat pasien dengan gejala respiratory tract bagian atas gitu, ada bersin-bersin kayak ada discharge nasal, adik-adik pakai ini ketika melakukan pemeriksaan fisik. Contrengan soal ini harus punya nih yang 11 ini. Ada enggak? Dominan enggak? Itu adik-adik perhatikan. Itu ya adik-adik, ini membantu saja untuk mendiferensiate kira-kira lebih cenderung kemana kalau misalnya pemeriksaan rapid test dan lain sebagainya ternyata kucing sehat pun ternyata hasilnya juga positif untuk herpes dan kalisi. Baik adik-adik, diagnosanya tadi kan penyebabnya banyak, diagnosanya penunjangnya pasti juga banyak. Sebelum melakukan pemeriksaan penunjang, adik-adik yang saya kasih highlight merah, ketika adik-adik mau mendiagnosa, tidak boleh tergantung dengan pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan. Jadi kita harus punya apa? Tuh yang ada di dalam tanda petik tuh, educated guess-nya. Karena adik-adik hari ini sudah diedukasi tuh, kan sudah lebih baik tuh edukasinya terkait dengan penyakit-penyakit ini. Itu dipakai maksudnya. Kalau dengan pengetahuan itu adik-adik masih dianggap atau educated guess-nya itu masih inadequate, maksudnya belum cukup, adik-adik baru menggunakan tes-tes yang lain. Gitu ya adik-adik ya, ini kira-kira begitulah. Jadi paham dulu dari penyakit yang 4 tadi, banyak baca gitu. Kalau sudah itu tidak perlu pemeriksaan penunjang adik-adik gitu. Baik, catatan untuk pemeriksaan penunjang yang adik-adik lakukan. Ketika patogen itu ditemukan, misalnya positif A gitu, belum tentu A itu penyebabnya loh adik-adik. Paham ya maksud saya? Kalau adik-adik melakukan pemeriksaan lab itu kan selalu ada false positif, false negatif ya.
ya ini dia begini nih, ketemu belum tentu penyebabnya. Nah kalau nggak ada, belum tentu juga bukan itu penyebabnya gitu. Jadi yang ini apa ya adik-adik ya, seringkali membingungkan. Jadi yang penting itu adalah educated guess tadi itu. Apalagi adik-adik dokter hewan, adik-adik expertnya gitu, wajib punya itu. Gitu. Baik, selanjutnya ini untuk antibody, antigen, detection kit dan lain sebagainya boleh dilakukan adik-adik bebas. Tapi begitu adik-adik ketemu penyakit yang adik-adik sudah diagnosa, ada beberapa treatment adik-adik ya, medication yang bisa adik-adik berikan. Yang pertama adik-adik tentu saja suportif terkait dengan nutrisi, boleh terapi cairan. Nanti kamu belajar, kita belajar menentukan berapa rate-nya, oke. Ada kalau di luar negeri, ada untuk kucing-kucing yang nggak mau makan, itu diberikan appetite stimulan itu adik-adik. Namanya mirtazapine. Pasti kucing dikasih itu doyan makan. Kalau kita nggak ada, pakai apa ya dok? Ya sebenarnya pakai diazepam. Efek sampingnya doyan makan. Tapi kan nanti dia kesadarannya hilang, gitu. Dia kan mayor tranquilizer adik-adik. Atau adik-adik mau dikasih CTM aja, obat alergi boleh, appetite stimulannya bagus. Tapi sekali lagi, anti alergik yang dipakai untuk manusia tuh bisa ngantuknya 2 hari. Kalau diberikan kucing, anjing tuh seringkali tidak mempan adik-adik, responnya tidak bagus. Gitu. Nih ya, kalau misalnya ada hidung, adik-adik sekarang sudah di RSHP, gayanya itu kan pakai nebulizer. Hati-hati menggunakan nebulizer ya adik-adik ya. Obatnya banyak adik-adik, doxycycline. Antibiotikanya, drug of choice-nya untuk penyakit 4 tadi itu doxycycline. Tapi hati-hati, doxycycline yang diberikan per oral, dia akan menyebabkan struktura esofagus. Karena adik-adik masukkan doxycycline per oral, doxycycline-nya nempel di esofagus. Esofagusnya langsung mengkeret adik-adik. Dan itu berbahaya. Oleh karena itu, ketika adik-adik memberikan doxycycline, segera diberikan air putih ya, untuk membuat supaya waktu kontak doxycycline dengan esofagus berkurang. Kalau misalnya tidak pakai doxycycline, saya mau pakai yang lain, beta-lactam boleh adik-adik, azithromycin juga oke. Ingat ya untuk terapi pada Chlamydophila felis itu lama, 4 minggu, ditambah juga dengan kucing yang kontak dengan kucing sakit, harus ditreatment dengan cara yang sama adik-adik. Antivirus adik-adik boleh dipakai, tapi ada satu aja yang dia aman, famciclovir saja. Sekarang kan banyak dijual obat-obatan untuk FIP, interferon, harganya 1.500.000 dan seterusnya. Adik-adik tidak pernah ada jaminan menggunakan satu obat itu bisa sembuh, karena perjalanan penyakit kita tidak bisa kendalikan gitu. Kita kan hanya mendiagnosa, kita memberikan terapi sesuai dengan terapi standarnya. Tetapi untuk prognosa dan lain sebagainya bisa dievaluasi setiap hari ketika adik-adik menangani kasus atau pasien dengan intensif. Gitu ya adik-adik ya. Lain-lainnya adik-adik menyesuaikan. Kayak Kalisi tuh kalau lemnes, berarti pincang, berarti kakinya sakit. Mau dikasih analgesik silakan. Kalau misalnya dia kayaknya sulit bernafas, dipsnu, mau terapi oksigen silahkan adik-adik, tidak apa-apa. Misalnya kayaknya matanya sakit deh ini, mau dikasih obat tetes mata, salep mata, silahkan, tidak apa-apa adik-adik. Jadi case per case beda, tergantung adik-adik, expertnya adik-adik. Ini yang dibilang bahwa pengobatan itu adalah art, ya, tapi art bukan yang abstrak sembur gitu ya. Adik-adik harus punya guidance begini. Katanya bikin resep itu art gitu ya. Kok punya adik-adik resepnya salah semua? Aliran abstrak prof gitu jawabannya. Nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi mesti hati-hati untuk ini. Untuk prevensi adik-adik boleh mengedukasi, memberikan vaksinasi, mereduksi stres, manajemen populasi, jangan terlalu overpopulasi atau overcrowded adik-adik. Sanitasi harus diperhatikan betul, dan karakteristik setiap virus penyebab adik-adik harus paham. Kalisi virus itu dia non-envelope adik-adik, jadi sulit diinaktivasi kecuali menggunakan 5% sodium hipochlorite. Itu yang dipakai untuk bleaching itu loh adik-adik, Biclin ya Rek. Nah pakai itu bisa, tapi harus 5% gitu.
pelajaran pentingnya apa hari ini kita bimbingan adik-adik. Angka kematian, kesakitan bisa disimpulkan oleh penyakit-penyakit upper respiratory diseases tadi yang ada 2 bakteri, 3 ding, dan 2 virus. Tapi agen penyebab itu tidak pernah bisa dihilangkan dari muka bumi. Apalagi yang golongan coronavirus itu mutasinya cepat banget kita adik-adik. Jadi apa? Karena kita dokter hewan adik-adik, kita hanya bisa meminimalkan dan mengurangi kasus yang timbul dengan bijaksana. Dengan apa? Ya belajar tentu saja dan meningkatkan level educated guess kita untuk menangani penyakit-penyakit feline upper respiratory disease complex ini adik-adik. Jadi ya mau tidak mau tetap harus belajar. Yang ini saya tidak bisa berikan belum karena saya takut adik-adik overlap, jadi cukup overload, jadi saya cukupkan untuk yang materi yang di depan tadi adik-adik. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Tapi kalau pertanyaannya, Prof, apakah saya boleh ya mendapatkan PPT yang tidak boleh ya adik-adik? Baik, silakan. Ada yang mau ditanya Pak? Yang kasusnya kan itu kira-kira butuh pemeriksaan penunjang. Kalau nggak ada itu adik-adik hebat. Udah tanya sekarang sini. Ya udah aku deh. Nggak jadi. Cepetan ya, lambat aja. Dok, izin bertanya. Silakan. Jadi waktu di LK kemarin itu ada kasus kucing itu. Waktu kita LK itu kan selama 3 minggu. Nah, dia itu selama 3 minggu itu kena rhinotracheatis, tapi gak sembuh gitu, Prof. Jadi kira-kira pemeriksaan penunjangnya kalau untuk kasus seperti itu apa, Prof? Sebentar, kita telisik dulu ya adik-adik ya. Diagnosanya apa Mbak? Suspek rhinotracheatis. Suspek itu agak repot karena yang tadi itu 4 penyakit kan mirip ya. Kita tahu bahwa kalau rhinotracheatis itu bisa apa ya, self limiting lah, maksudnya bisa sembuh sendiri. Nah sekarang kalau memang suspek itu, pertanyaan saya, hewannya mati atau hidup? Masih hidup, Dok. Masih, baik. Kemudian obat-obatan yang diberikan apa? Boleh diinfokan komposisinya saja lah. Oh, iya. Ada antibiotik, ada apa dan lain sebagainya. Terapinya itu di nebul pakai bromhexin HCl, terus dikasih antibiotik Clanex itu, dikasih lisin, sama dikasih vitamin juga, Vita Plus. Terus obat raciknya itu Ambroxol sama Heptasan, Prof. Baik. Jadi begini, kalau adik-adik itu kan harus melewati 7 tahapan yang di depan untuk sampai ke suspek herpes virus infection ya, kan gitu. Kalau misalnya pemeriksaan penunjangnya apa gitu. Kalau saya tetap saja adik-adik, kalau adik-adik punya fasilitas misalnya antigen, antibody detection kit boleh dipakai. Tapi sekali lagi ya, kalau ada belum tentu hewannya juga sakit gitu. Tapi kalau punya kan jelas hewannya sakit. Jadi kalau diperiksa misalnya antigen detection kitnya positif, ya berarti dia sedang terinfeksi itu. Dan jangan lupa menggunakan cat yang tadi saya sampaikan ke adik-adik yang membedakan 4 penyakit yang berbeda tadi, ada 11 variabel di sebelah kiri, itu dipakai. Dan karena suspek herpes sudah diberikan lisin, coba nanti diperhatikan dosis yang diperlukan untuk lisin berapa. Lisin ini adik-adik khusus untuk herpes, bisa digunakan untuk mengurangi apa itu namanya, replikasi virus adik-adik. Oh berarti kalau bisa untuk replikasi virus, berarti dia bisa dong dipakai untuk virus yang lain. Nggak bisa, cuman buat herpes saja. Jadi kalau misalnya kalisi virus infection, ya nggak bisa dikasih lisin gitu maksud saya. Kalau pemeriksaan penunjang, tidak ada patokan karena namanya aja penunjang. Kalau adik-adik sudah bisa lihat dari anamnesa dan pemeriksaan fisik,
konfirmasinya mungkin yang paling cocok ya dengan rapid test antigen tapi gitu Mbak. Terapinya udah betul tuh, udah benar. Tapi kalau misalnya mau agak efektif, mau pakai doxycycline jauh lebih bagus karena drug of choice-nya itu. Tapi kalau pakai Planex kan misalnya dia golongan beta lactam dan lain sebagainya, ya bisa saja seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Iya, pesannya yang penting menuju ke suspek herpes virus infection itu harus benar prosesnya. Pasti hasilnya bagus. Ada lagi adik-adik? Berarti harus tes antigen, kenapa nggak tes antigen sih? Tapi katanya bakal tetap sama aja. Soalnya nggak ada. Gara-gara yang lain kan juga kena. Iya. Jadi kena terus ibaratnya dia udah membaik. Nggak ada adik-adik. Ini gara-gara overpopulasi nggak sih? Baik deh, kalau gitu untuk yang bimbingan saya mau tanya bedanya takipnu, polipnu, hiperpnu, dipsnu, apnu, ortopnu apa adik-adik? Ayo dijawab. Enak banget nunu. Tuh Raffi nanya, aja cepet nanya. Kan dia yang nanya. Ada yang nanya. Iya. Yaudah kita tanya baru. Mana bukuku? Takipnu Sama Rahman. Nggak ada yang jawab kan? Pertanyaan kedua, apakah gangguan respirasi selalu harus pakai oksigen? Berbahayakah kalau tidak tepat penggunaannya? Aku tahunya oksigen juga bisa bikin racun. Kenapa? Iya, tak malah jadi nggak bisa nyembuhin. Iya. Nggak dijawab mana? Bilang aja. Atau pertanyaannya diganti, kapan adik-adik menggunakan oksigen? Kalau udah sesak. Kalau sesak, jawab ya. Yaudah, kamu jawab. Ayo. Kalau adik-adik menggunakan oksigen, ketika menggunakan cungkup itu yang cungkup yang ditaruh di moncong dengan metode yang lain, bagaimana adik-adik mengukur rate-nya atau flow rate-nya oksigen itu? Apa asal dibuka atau apa? Nggak ada ukurannya? Oke, 5 ppm. Tapi nggak tahu ukuran dari mana. Iya itu juga pakai dulu. Kan? Banyak pertanyaan tapi adik-adik cuek. Bukan cuek sih. Sekarang saya mau tanya lagi terkait dengan oksigen. Apa fungsi alat yang blukutuk di oksigen yang adik-adik pakai? Pernah kelihatan nggak kan yang di dalam botol itu yang kayak mendidih itu? Apa fungsinya adik-adik? Untuk uapnya nggak sih? tekanan oksigennya dok. Prof. Bukan. Tekanan oksigen pakai tombol, tapi kalau yang blukutuk itu adik-adik mesti tahu loh, gitu. Dia mengubah air jadi uap gitu. Untuk mengubah jadi uapnya, Prof. Ya dia uapnya dari dia, bukan mengubah uapnya. Uapnya dari situ, gitu. Ya nanti dicari. Banyak pertanyaan yang sebenarnya adik-adik harus terstimulasi untuk menanyakan itu. Contoh nebulizer. Apa bahayanya kalau sudah di nebul, kemudian discharge yang di nasal itu ternyata makin encer, tapi tidak masuk, tapi dia tidak keluar dari hidung, tapi makin masuk ke dalam. Berbahaya enggak? Kemudian penggunaan infrared, harus dikasih selimut kah atau tidak? Kemudian ketika adik-adik pegang opname, apakah adik-adik menghitung rate-nya untuk terapi cairan? Tapi adik-adik kan baru hari ini, benar ya? Nah, apanya? Adik-adik baru hari ini Iya, bimbingan. di RSAP. Dari Hari Senin kan ya, minggu ini maksud saya. Nggak apa-apa, banyak belajar adik-adik. Banyak sekali yang adik-adik harus pelajari. Jadi jangan hanya dapat capeknya saja, adik-adik juga harus tetap belajar. Banyak pertanyaan tapi belum keluar dari adik-adik. Mungkin nanti kalau sudah agak lama begitu akan jauh lebih banyak yang adik-adik kepoin, pengen dipelajari. Yuk, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya mau izin pamit. Aku mau nanya, tuh bingung gimana ya? Ada adik-adik? Kasih tanda dong. Itu Rafid. Prof, Ya. izin bertanya tadi, mohon maaf. Yang itu kalau misalkan di
apa namanya nebul itu kan beberapa kayak apa yang sesak nafas gitu, misalkan di nebul. Nah itu sebenarnya ada nebulizer terutama ya, itu kan yang saya ini kan dapat kasus anjing VV namanya di Opnam. Nah itu kan terapinya nebul pakai Ventolin. Saya juga belum tanya sama, mohon maaf saya belum bertanya sama PJ sebelumnya. Cuma kan itu dari aturan itu hanya Ventolin sekian sama milinya udah ditentukan juga. Itu kalau di nebul itu harus ada ukurannya atau enggak dok? Kan Prof, karena kan cuma dipencet aja tek on langsung keluar sendiri uapnya. Ada aturan khususnya atau gimana gitu? Baik adik-adik, nebulizer itu banyak, isinya tuh banyak. Adik-adik pakai Ventolin. Kalau adik-adik pakai Ventolin, isinya apa? Coba dilihat bahan aktifnya apa. Ventolin itu obatnya. Iya, Ventolin obatnya. Kadang pakai bisolvan. Salbutamol. Itu bromhexin. Ventolin isinya salbutamol. Iya. Iya, salbutamol. Iya. Iya, Prof. Dia untuk apa? Bronkodilator atau untuk mukolytik atau untuk apa? Bronkodilator. Iya, adik-adik, itu nebulizer itu kan dia untuk bronkodilator. Adik-adik bisa bayangkan nggak ya, trachea itu ada yang di leher, yang belum masuk torak, ada yang panjang masuk ke torak, kemudian kalau bronkus itu kan harus bercabang dua ya. Baru kena pulmu kanan, pulmu kiri. Jadi ketika adik-adik auskultasi di depan mendengarkan suara bronhia, yang adik-adik dengarkan itu suara yang keluar masuk trachea sebenarnya. Bisa bayangkan ya. Nah sekarang dia fungsinya untuk bronkodilator. Berarti kan untuk yang paling bawah, yang bercabang dua itu, untuk membuat bronkus dilated. Sementara adik-adik, kalau adik-adik tidak melakukan auskultasi, ketika hewan sulit bernafas, apa selalu bronkusnya yang nggak benar? Kan enggak. Tetapi boleh dicoba. Kalau ada hewan-hewan, ada gangguan pada sistem respirasi, salbutamol boleh digunakan, tapi harus dievaluasi. Karena begini adik-adik, tidak semua problem respirasi bisa diselesaikan dengan oksigen. Tidak semua problem respirasi dapat diselesaikan dengan bronkodilator. Kita harus tahu dulu. Nah sekarang ketika Mas menanyakan gimana ya pakai itu, udah tahu bronkodilator. Sekarang coba diagnosanya apa ya anjing yang ditangani. Ojo menyebutkan dokter, ojo iki wis aku juga nggak pengen tahu. Kita juga mau jaga ini ya adik-adik ya. Coba diagnosanya apa Mas? Iya, kalau yang terakhir saya tanyakan itu dia kardiomegali, dia pembesaran jantung. Baik, gini, sekarang dilihat breednya apa anjingnya, ya breednya apa anjingnya, kemudian umurnya berapa. Kalau dia kena kardiomegali, adik-adik jantung itu misalnya begini ya, jantung itu membesar. Kardiomegali kan namanya, bisa karena dindingnya ini tebal, muskulusnya jadi tebal, sehingga dia sulit mompa darah, atau sebenarnya dindingnya jadi tipis karena ruangannya yang melebar. Sama-sama problemnya gitu. Nah, ini punya adik-adik yang mana? Kanan atau kiri? Kenapa berimbas ke paru-paru? Tapi obatnya kenapa bronkodilator ya? Kok bukan obat jantung? Adik-adik boleh berdiskusi dengan dokter yang pegang. Paham maksud saya adik-adik? Jadi yang dia sesak nafas itu kalau memang diagnosanya problem jantung, berarti primernya jantungnya dong gitu. Apakah memberikan bronkodilator salah? Enggak. Terapinya terapi simptomatik. Kan simptomnya sulit bernafas. Dikasihlah Ventolin itu boleh, tidak apa-apa adik-adik. Tetapi kalau kita yakin bahwa itu karena pembesaran jantung, ya jantungnya mestinya juga diperhatikan gitu. Atau kebalik, sebenarnya memang dia dari kecil problemnya respirasi, karena respirasinya parunya ada problem, berefek ke jantung juga bisa. Tapi maksud saya karena anjingnya datang satu paket, kalau ada jantung problem, respiratory tract problem, dua-duanya harus diselesaikan gitu loh Mas Raffi maksud saya.
Iya, Prof. Oke, nanti coba diskusi supaya tidak salah. Nanti kalau sudah jauh lebih lengkap, kalau mau diskusi lagi boleh. Baik, terima kasih, Prof. Oke. Infus enggak, Mas? Enggak, Prof. Enggak, baik. Ini sebenarnya juga waktu saya bantu PJ-nya juga udah mau pulang sih, Prof. Besok itu sudah pulang. Cuman belum diskusi lagi yang waktu awal masuknya bagaimana. Nanti coba saya tanyakan dahulu. Baik, nanti bisa diobrolkan lagi. Oke, ada lagi adik-adik? Ya, tanya-tanya. Aku tuh bingung tau, nebul maksudnya beda banget ya, Nek. Kan kayak misalnya di Solpon kan Ada lagi? Hana kenapa nangis? Enggak nangis. Oke, ayo Kalisa. Iya Prof, kembali ke oksigen tadi, sebenarnya nggak ke pernafasan sih ya, cuman saya pernah lihat oksigen itu dipakai pas penanganan kejang. Nah itu ya sebenarnya saya juga kurang tahu sih Prof, pengaturan apa namanya si airnya tadi itu Prof gimana, dan sebenarnya korelasi sama penolongan buat kejang sama pakai oksigen gitu Prof, saya kurang tahu. Adik-adik bayangkan kalau kita kejang, apakah akan berpengaruh terhadap fungsi respirasi? Ya. Ya. Nah sekarang kalau kejang itu kan hubungannya biasanya demam tinggi juga kejang, problem otak itu juga kejang. Adik-adik bayangkan kalau kita sulit bernafas, berarti suplai darah ke sana juga akan terhambat karena oksigen dengan darah kan datangnya bareng. Jadi kalau diberikan itu kayaknya Kalisa sudah bisa berpikir ke arah mana. Kejang kan macam-macam. Ya adik-adik ya. Adik-adik step 2, suhunya tinggi kejang deh. Adik-adik ada trauma kepala, otaknya bermasalah, kejang adik-adik. Gejala penyakit otak itu kejang, gitu. Nah kalau memang dari anamnesa pemeriksaan fisik sudah ada mengarah ke kejang itu terkait dengan otak, maka adik-adik memang suplai oksigen dan juga suplai darah ke sana itu harus di-maintain. Salah satunya dengan suplai oksigen tadi. Nah kalau untuk pengaturan air yang blue kutuk itu nggak ada. Suhunya harus 37 gitu aja, dan dia harus nyala ketika adik-adik pakai oksigen. Karena oksigen itu kering adik-adik. Kalau diberikan tanpa blue kutuk, nggak ada kelembapan yang ditimbulkan oleh air yang mendidih tadi, yang kayak mendidih tadi, maka akan iritan. Semua mukosa yang ada di saluran respirasi pasti rusak. Nanti baca lagi fungsi humidifier namanya adik-adik. Hidrogen. Ya, untuk melembabkan. Gitu Kalisa. Kamu nanya apa? Baik Prof, jadi si blukutuk ini untuk suhu di oksigennya itu? Enggak, untuk melembabkan. Jadi oksigen dari tabung itu kan harus lewat blue kutuk tadi baru masuk ke hidung kita. Jadi oksigen yang mau masuk, oksigen itu kering iritan adik-adik. Jadi harus dilembabkan dulu oleh air yang blue kutuk tadi supaya aman kita konsumsi. Paham ya? Jadi kalau mau pakai oksigen, pastikan blue kutuknya nyala. Kalau enggak, mungkin matinya anjingnya karena enggak pakai blue kutuk gitu. Masih bingung kah? Kamu gak nanya, aku mau nanya. Iya, oke, paham Prof. Oke, paham. Terima kasih. Ada lagi adik-adik? Masih Prof. Sama-sama. Tanya. Kamu tahu jawabannya nggak? Enggak. Kalau Prof mau bertanya. Kalau misalnya kita lagi nebul atau memberikan oksigen, apakah kita boleh memberikan infrared juga saat bersamaan ya, Prof? Adik-adik harus tahu ya fungsinya infrared. Infrared itu kan bisa tembus ke jaringan, kemudian dia membuat pembuluh darah dilatasi, papiler terutama. Tapi ada syarat khususnya. Infrared tidak boleh diberikan pada hewan yang mengalami dehidrasi berat. Kalau kita dehidrasi, pembuluh darahnya kan mengkeret tuh konstriksi.
Adik-adik berharap kalau adik-adik kasih infrared, maka dia akan dilatasi. Ketika dilatasi, kalau cairannya tidak cukup, adik-adik itu akan kerja jantungnya akan jauh lebih berat. Semoga adik-adik bisa membayangkan. Dan infrared diberikan tanpa alas di kulitnya hewannya. Masih ada yang kasih UPED, masih ada yang dikasih handuk, masih ada yang kasih selimut. Iya nggak sih, Ren? Iya, nggak boleh. Ya, nanti adik-adik baca lagi deh infrared. Bilang makasih. Iya. Baik, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Yang penting jarak adik-adik yang diatur jaraknya, dan jangan sampai kena mukosa mata dan lain sebagainya. Kenapa kalau Rino tuh lama ya? Tanya-tanya deh. Kayak bulannya boleh kan? Ya silakan tanya aja, nggak apa-apa. Tergantung Prof nanti jawab. Mau langsung tanya, saya mau nanya juga. Iya, tanya dong. Kamu Boleh apa tanya? Iya. Dikasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Hana. Silakan. Iya. Maaf, mau nanya Prof. Saya tuh kemarin dari luar kampus itu banyak banget kasus Rino. Dan itu tuh semua lama gitu dok, Prof, sembuhnya. Itu kenapa ya Prof? Ya, Prof. Maksudnya kenapa? Padahal dia tuh udah ini cuma perkembangannya tuh lambat gitu. Mute Hana. Tadi benar ya? Ya. Rino. Iya, rinotrachetis loh maksudnya. Iya. Rinotrachetis itu penyebabnya herpes, adik-adik. Dia self-limited, bisa sembuh sendiri. Harus saya jelaskan bahwa dia tidak pernah hilang dari tubuhnya hewan yang sedang yang sakit. Iya, dia ada terus di situ. Kalau mau melihat aplikasinya jauh lebih sempurna, coba perhatikan resepnya. Harus ada alisin 500 mg, kilogram 500 mg oral per hari. Oh, iya bagus. Ya kan ini Ya, nanti mungkin bronkodilator. Vasodilator. Kalau misalkan Ini kan infrarednya bikin kapiler yang besar dilatasi. kalau misalkan dilatasi juga kan otomatis cairan di darah itu kan pasti lewatnya kan lebih banyak juga. Iya. Nah, otomatis kan secara sirkulasi ya gitu lah pokoknya nanti. Tanya. Ayo, Cak. Tanya. Aku mau nanya ya, bentar. Gue mau nanya. Cak nih. Kamu mau nanya ini? Katanya bentar. Iya bentar. Itu nggak dari belakang. Kayak Prof izin Aku bertanya. Iya, silakan. Jadi kan sebenarnya obat nebul itu kan obat cair yang diuapkan gitu ya Prof. Nah sebenarnya itu fungsi dari nebul itu untuk memperlebar saluran nafas atau dia berfungsi juga untuk keefektifan obat tersebut daripada obat yang secara per oral gitu Prof. Injeksi sama orang. Maksudnya obat nebul Bentar ya. kenapa nggak diminum aja? Baik adik-adik, saya tak share screen sebentar ya. Bentar. Kan Broxol juga. Adik-adik lihat ini dulu ya. Iya makanya Ini bronkodilator. Itu Bronkodilator itu ada macam-macam. Yang pertama adalah metilsantin, adik-adik. Golongan metilsantin ini dia bronkodilator. Dia menurunkan respon saluran nafas terhadap stimulasi sehingga sekresinya sedikit berkurang. Dia juga antiinflamasi. Ini bronkodilator loh ya. Kita lagi ngomongin kelompoknya bronkodilator. Sebentar. Nah ini ada juga yang beta 2 reseptor agonis. Itu golongannya terbutalin adik-adik. Jarang kita pakai yang ini, jadi ini kita skip. Kemudian ada juga yang albuterol, ada yang levalbuterol.
itu juga jarang kita pakai adik-adik. Dari yang beta 2 tadi, ada yang diberikan secara oral, ada yang intravena, ada juga yang pakai nebulizer adik-adik. Ya, nah nebulizer ini kalau adik-adik gunakan, problemnya adalah ini metilsantin sama adik-adik. Obat-obatan ini teopilin, ada yang diberikan minum ya kalau teopilin ini juga bronchodilator adik-adik. Sekarang kita fokus ke yang nebulizer tadi, apa yang dipakai untuk nebul. Adik-adik, obat bronchodilator yang dipakai untuk nebul itu pertanyaannya adalah, adik-adik bayangkan ya, nebul itu lewat hidung, benar ya? Kemudian adik-adik yang dituju bronkus itu di dalam. Pertanyaan semua vet yang menggunakan nebul adalah, apakah obat-obatan yang diberikan melalui nebul lewat hidung bisa turun sampai ke bronkus? Wes itu pertanyaannya. Iya, itu. Kalau yang adik-adik gunakan dia membaik setelah dievaluasi, berarti sampai dia ke sana. Tapi kalau tidak ada perbaikan, adik-adik harus evaluasi kembali. Itu cara mengevaluasi adik-adik. Tentu saja kalau adik-adik sudah pilih obat A, adik-adik dosisnya harus tepat, pemberiannya harus tepat, semuanya harus rasional katanya Prof. Las. Itu kan ya, masih ingat pasti adik-adik. Nih adik-adik, itu obat-obatan yang biasa dipakai saya tunjukkan. Tetapi untuk yang teopilin penggunaan jangka panjang, adik-adik setiap 6 bulan tuh harus dievaluasi karena efek sampingnya banyak. Gitu. Ya Opo, kalau penjelasannya gitu kira-kira adik-adik bisa paham nggak ya? Halo, yang bertanya tadi, halo. Iya Prof. Paham. Paham ya, jadi gitu. Adik-adik tidak ada salahnya adik-adik mencoba, tapi tetap harus dievaluasi karena yang dituju bronkus, sementara ininya lewat hidung. Adik-adik harus pastikan bahwa obat itu sampai ke sana, tentu saja dengan melihat perbaikan gejalanya. Kalau enggak, evaluasi lagi. Oke, ada lagi. Aku nanya. Jadi untuk yang ini Prof, balik lagi ke drug of choice-nya ya. Kalau misalkan ya sebetulnya kapan kita harus pakai nebul, kapan kita harus pakai yang oral atau IV gitu-gitu. Itu bagaimana cara kita menentukan nih, oh ini pakai ini, oh ini pakai ini, oh ini pakai ini gitu enaknya. Gampang sebenarnya Raffi. Kita ini dokter hewan. Pasien datang ada yang punya kan? Misalnya kita tahu bahwa paling efektif kondisi yang akut begini pakai nebulizer misalnya. Tapi yang punya nggak mau. Masa digebukin suruh pakai nebul, suruh opname. Mereka mintanya rawat jalan, nggak bisa kita kasih nebul. Kita pasti akan berikan obat yang per orang. Sulitnya itu. Dan karena kita ini dokter hewan, sekali lagi kayak dokter anak, jadi Raffi dan teman-teman tuh client education-nya harus bagus. Misal kita kasih obat per oral, kita suruh dia sehari 3 kali, ternyata nggak sembuh-sembuh, coba deh dievaluasi. Obat kita udah bener, dosis bener, coba tanyakan, Bapak Ibu memberikannya 3 kali atau bagaimana? Sesempatnya Prof gitu, sesempatnya dok, udah nggak jadi deh kita jadi dokter hewan pinter tuh nggak jadi hanya gara-gara mereka nggak disiplin gitu. Nanti begitu mereka balik lagi karena tidak sembuh, kita harus jauh lebih keras adik-adik sama mereka gitu. Jadi ada tekniknya untuk ini Raffi. Jadi intinya kita hanya boleh menyarankan, tidak bisa memaksakan. Ya, jadi saran kita berikan ke mereka begini bla 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 gitu. Mereka yang putuskan. Tapi ketika kita diminta untuk, kalau saya memutuskan ini kira-kira baik buruknya apa ya? Ya kita berikan yang paling baik lah menurut pemahaman kita terhadap penanganan penyakit itu. Misalnya yang semula mau dibawa pulang, ya kita harus bisa sampaikan bahwa kalau anjing, kucing, bapak ibu itu tidak mau makan, muntah terus, saya bawakan obat sekarung juga percuma, kan dimuntahkan lagi. Jadi mau tidak mau opname, tapi opname pun kita juga harus fleksibel. Nanti bayarnya 10 hari Bu, kalau cuma 2 hari nanti yang 8 hari dikembalikan gitu loh.
orang Ya, kan manusia. jadi buku ada standarnya begitu, tapi di lapangan seringkali kita yang harus bijak dan harus fleksibel. Tapi informasi yang benar dari buku itu harus kita sampaikan ke klien supaya jadi pertimbangan. Kira-kira gitu sih. Ya, oke. Baik, Prof. Ada lagi, adik-adik? Ya nggak sih, berarti kalaupun kita ngasih nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tergantung owner juga duitnya ada apa enggak. Terus bilang kalau misalnya orang kan yang biasa di Nebul anak kecil, Iya, itu mungkin yang karena susah minum obat. susah ngebat, takutnya kan Ada lagi yang ditanyakan adik-adik? bisa langsung. Langsung turun. Udah gue naikin padahal. Aduh, keren banget aduh. 28 aku biasanya. Baik, kalau tidak ada yang menjawab artinya tidak ada ya. Kenapa lu? 28 ketinggian. Ketinggian. Ada enggak? Kasih tanda Tore? Iya, tidak gitu supaya saya tahu. Tidak, baik. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak adik-adik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon kerjasamanya, saya hanya bisa membantu memberikan hal-hal yang adik-adik perlukan. Oleh karena itu, aktivitas seperti ini banyak yang bertanya, tuh saya akan sangat senang sekali karena akan membantu adik-adik bisa menyelesaikan ujian internalnya dengan baik, dengan hasil yang memuaskan insya Allah. Boleh nggak? Udah. Gitu ya adik-adik ya. Pamit dulu ya, selamat malam, assalamualaikum. Salam dalam. Udah, bentar. Ini untuk next bimbingan bisa dijadwalkan sekarang atau nanti di WhatsApp? Tapi mau apa? Apa? Tapi mau ya mau bro. Ya udah Bu, aku juga mau ikut ya. Baik, kalau ada di mau tolong saya disiapkan. Nanti paling enggak ada satu case gitu, nggak tahu dari EK atau dari mana, memang desa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang serta diagnosa serta terapi yang singkat-singkat. Ini habis ini kita Satu diskusi lagi. kasus aja. Satu aja. Mau 10 kasus juga. Soalnya temen gue itu kena FLP, leukemia. Leukemia. Pamit lagi ya. Tapi pas di X-ray ternyata jantungnya juga membesar, terus ternyata ada cairan di dada dan juga perut. Jadi kayak komplikasi banget. Ya aku tadi gak ikut dengerin gara-gara ngurusin kucing. Darah yang kemarin itu kan sempet terjadi. Nah emang nggak bisa sambil ngurus? Tadi jadinya mau ngurus apa? Gak dengerin jadinya. Mau apa? Setengah gitu. Alhana? Mau apa? Kamu tadi bilangin? Hasil lab? Iya hasil lab. Hasil lab darah. Oh, darah ya. Dia tadi nawarin, mau nggak? Oh gitu. Aku nggak denger soalnya tadi kecil. Dia nggak. Gak kira Ica sih ngomong. Gak ada. Dah wes, dah bye Padahal bye. aku mendengar. Mari kita Ini lihat berarti screen upper record. doang. Enggak lower juga. Mana lower? Terus kamu kayak gitu share-nya kemana, Pi?